Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kuliah duha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim, bersua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan kita di hari yang berbahagia ini. Saudaraku, banyak perbedaan di antara kita ketika memahami dan memaknai tentang makna hidup dan arti tujuan orang hidup. Hal ini dipengaruhi oleh sejauh mana sesungguhnya pengetahuan kita masing-masing untuk mengenal diri sendiri. Artinya kehidupan ini kita maknai bergantung tentang bagaimana kita memposisikan diri kita, memahami diri kita tentang siapa sesungguhnya diri kita ini. Saudaraku, bila orang mengenali dirinya sebagai manusia yang tak bertuan, maka dia akan hidup bebas tanpa arah, tanpa tujuan. Sebaliknya, bila orang itu mengenal dirinya sebagai makhluk yang punya Tuhan, maka sesungguhnya dia memaknai hidupnya, memaknai arti diri dan tujuannya, dia akan selaraskan dan sesuai dengan kehendak Tuhannya. Dan kita paham betul Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ada sebagian di antara kita yang memahami dan memaknai hidup ini bagian dari materi saja. Artinya yang dicari, yang dikejar adalah sekedar kekayaan. Sehingga perjalanan hidupnya yang dia kumpulkan, yang dia ikhtiarkan dan usahakan adalah harta benda saja. Maka orang-orang seperti ini saat ketika mereka tidak punya uang atau tidak memiliki kekayaan, hidupnya betul-betul terpuruk dan terhina. Tapi ada juga yang mengartikan kehidupan ini adalah sekedar mencari popularitas, kedudukan, dan kemudian juga bagian dari bersenang-senang. Maka orang-orang ini kesenangan duniawi menjadi sesuatu yang sangat pokok. Inilah orang-orang yang dapat orang-orang tipologi orang-orang hedonisme. Jadi kesenangannya saat ketika dia bisa bersenang dalam urusan dunianya. Dan ini orang yang jauh dan melenceng dari tuntunan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi saudaraku, hidup ini adalah ibadah, dan ibadah itu adalah bagian dari bagaimana manusia itu bercocok tanam, menanam sesuatu untuk dia bisa panen, dia bisa ambil nanti di kelak di negeri akhirat. Dan beribadah dilakukan manusia itu sesuai dengan perintah Allah. Tetapi sesungguhnya manfaatnya itu kembalinya kepada pelakunya atau kita sendiri. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala tak pernah kurang kuasa dan kemuliaannya. Seandainya seluruh manusia di antara kita itu tidak mau menyembah, beribadah kepadanya, maka Tuhan pun tetap esa, Allah pun tetap memiliki kekuasaan dan kebesaran, dan ibadah yang dilakukan itu sesungguhnya kepentingannya untuk manusia sendiri. Dan hidup itu adalah bagian menunaikan kita untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi memimpin dan memakmurkan bumi. Maka manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi yang begitu kaya. Tapi faktanya ternyata amanah itu juga kita sepelekan, sehingga kemudian yang terjadi seringkali manusialah yang membuat kerusakan bumi ini. Saudaraku pemirsa yang dimuliakan Allah, maka apabila ada pertanyaan siapakah di antara kehidupan manusia ini yang paling beruntung, paling berbahagia, maka ketahuilah mereka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ladang amalah terhadap urusan akhirat, menjadi orang yang sangat beruntung. Wa amma man sahulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupannya akan sangat memuaskan. Akan tetapi orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah
kesengsaraan, neraka hawiyah. Al-Qari'ah ayat yang ke-6 dan 9 sampai 9. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap manusia itu pasti sadar bahwa hidup di dunia akan bertemu titik akhir, dan itu adalah kematian. Maka saat kematian tiba, sirnalah segala kenikmatan hidup. Sebatang kara terbucur kaku dikubur, dan mayoritas di antara manusia akan kehilangan cahaya saat ketika berbincang tentang mati. Walaupun keimanan mengajarkan bahwa kehidupan yang lebih nikmat itu adalah setelah kematian, maka doa dan harapan kita bersama, semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hambanya yang punya perangai, perilaku, dan orientasi hidup yang senantiasa terus mencari ridhonya, terus melanjutkan kehidupan dengan mengejarnya, dan bisa menjadikan dunia ini ladang kebaikan sehingga dia bisa memperoleh kebahagiaan nanti di akhirat. Dan tak hanya di akhirat, sesungguhnya orang yang senantiasa berada dalam ibadah kehidupannya, dalam kemuliaan mencari ridhonya, tapi sungguhnya dia pun juga akan dibahagiakan oleh Allah di dunia berupa datangnya kekayaan, kesenangan, dan kebahagiaan yang akan menghampirinya saat punya keimanan, keyakinan untuk terus bisa melakukan amal saleh dan amal kebaikan. Maka saudaraku, janganlah kita termasuk orang yang ragu menyiapkan diri untuk kebaikan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Dan insya Allah akhirat itu pasti akan mendatangi kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan bersama. Maka lanjutkan kehidupan dengan kemuliaan, semata-mata mengejar kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan nilai syariah yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita bersama. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.